kebahagiaan gaya baru yang beliau sebut well-being dengan titik tekan pada flourish. Bagaimana kita bisa berkembang? Nah, ini nanti titik tekannya berbeda. Ambil nafas dulu. Ayo, saya khawatir saja ini isinya teori-teori banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seligman ini tidak puas dengan konsep sebelumnya. Di mana titik ketidakpuasannya? Dia menjelaskan begini. Dulu saya berpikir bahwa topik psikologi positif adalah kebahagiaan. Standar emas untuk mengukur kebahagiaan adalah kepuasan hidup. Dan tujuan dari psikologi positif adalah untuk meningkatkan kepuasan hidup. Sekarang saya berpikir bahwa topik psikologi positif itu adalah well-being, kesejahteraan. Bahwa standar emas untuk mengukur kesejahteraan adalah flourish. Flourish itu perkembangan, pertumbuhan. Jadi untuk tujuan psikologi positif adalah untuk meningkatkan perkembangan. Teori ini yang saya sebut dengan teori kesejahteraan sangat berbeda dengan teori kebahagiaan. Dan perbedaannya memerlukan penjelasan. Nah, jadi ini yang saya sebut, ini qaul qodimnya. Pandangannya Seligman tentang kebahagiaan gaya baru yang beliau sebut well-being dengan titik tekan pada flourish. Bagaimana kita bisa berkembang? Nanti titik tekannya berbeda. Ambil nafas dulu. Ayo, saya khawatir saja ini isinya teori-teori banyak sekali. Kalau terlalu banyak itu biasanya ya komentarmu ala pak ya enak kalau diceritakan saja, menjalankannya itu kamu kan mesti begitu. Makanya kasih jeda sebentar biar kamu bisa mengambil jarak dengan yang tadi ya. Tadi dimulai dari optimisme, pesimisme, kemudian 3 jenis kebahagiaan, dan yang terakhir malam hari ini kita akan belajar tentang flourish, tentang well-being, kesejahteraan. Yuk kita mulai. Inilah rumusnya well-being. Seligman menyebutnya PERMA. PERMA itu ya singkatan dari 5 hal. Kuncinya well-being adalah positive emotion, yang kedua engagement, yang ketiga relationship, yang keempat meaning, dan yang kelima accomplishment atau achievement. Kita belajar pelan-pelan ya. Nanti dijelaskan satu-satu, tidak usah khawatir. Ini sebenarnya kan mirip dengan konsep di authentic happiness sebelumnya. Ada positive emotion juga, ada meaning juga. Tapi komposisinya berubah. Tidak 3 yang level seperti tadi, tapi 5 yang saling terkait. Tentu saja positive emotion juga jadi kunci. Tidak mungkin orang puas dengan hidupnya kalau tidak ada rasa senang, rasa positif. Oke, kita awali. Yang pertama, positive emotion atau emosi positif. Emosi positif ini indikator utamanya. Orang yang well-being, yang sudah sejahtera, nyaman dengan hidupnya, emosinya pasti positif.
Kalau emosinya masih negatif, masih jengkel, masih marah, masih kecewa, dan lain sebagainya, ya berarti belum well-being. Emosi positif nanti jadi kunci. Orang yang emosinya positif itu kemungkinan dirinya sehat secara jasmani dan rohani lebih besar. Kalau orang isinya stres, terus depresi, terus negatif, terus isi pikirannya, ya gampang sakit lahir dan batin. Maka emosi positif jadi kunci. Carilah, ini tugas untuk teman-teman semua, cari momen-momen yang mendatangkan emosi positif. Jangan dekat-dekat dengan situasi toksik yang menghasilkan emosi negatif. Karena ini salah satu kuncinya untuk kita bisa bahagia dan sejahtera. Kalau di buku diberi contoh misalnya, untuk membangun emosi positif bisa kita lakukan misalnya menghabiskan waktu bersama orang yang kita sayangi. Pak, saya belum ada Pak yang disayangi Pak. Ya emangnya cuma pacar yang disayangi. Kan ada orang tua, ada teman, ada sahabat. Yo kalau nembak ditolak yo kan masih bisa sahabatan aja. Nah, jadi yo paling tidak kan masih bisa berbagi emosi positif. Nah, jadi ya cari, habiskan waktu sebanyak mungkin dengan orang yang kita sayangi, biasanya bisa membantu kita memunculkan emosi positif. Misalnya kayak teman-teman, tadi saya cerita tentang kelelahan batin. Mungkin kalau kamu sedang lelah sekali di Jogja ini, terus kamu pulang ke kampung ketemu orang tua, sanak kerabat yang kalian cintai, itu kan kayak ngecas lagi situasi batinmu, kamu segar lagi. Emosi positifnya muncul lagi. Nah, maka bersyukurlah yang masih punya banyak orang-orang yang disayangi. Oke, meskipun yo jangan Pak, kok kamu gonta-ganti pacar banyak sekali, biar banyak emosi positifnya aja, jangan gitu. Itu namanya sakar PDW ya. Yo maksudnya orang tua, teman, sahabat, orang-orang baik. Makanya dulu kita pernah ngaji Tombok Ati, itu diantara obatnya hati adalah wong kang soleh kumpulono. Dekat dan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kenapa? Menghadirkan emosi yang positif. Kalau kalian dekat dengan orang-orang soleh, para ulama, para kiai, itu kan rasanya dekat mereka dingin, adem, emosinya positif. Kalau dekat kalian kan beda, jengkel, pingin. Itu bedanya. Maka habiskan waktu dengan orang yang kita sayangi. Atau yang kedua, lakukan hobi atau aktivitas kreatif yang kita sukai. Ya secukupnya, tapi ya jangan terus-terusan. Pak, saya hobinya main game, ya secukupnya. Untuk menghadirkan emosi positif saja. Wah, setelah main game sebentar saya seger lagi Pak. Ya sudah, ditinggal, sekarang aktivitas yang serius lagi. Jangan kok terus-terusan main game. Game yang memang membangkitkan semangat positif ya, jangan game yang saya tidak tahu ada tidak di sini yang kalau main game sambil teriak-teriak misuh-misuh. Banyak ya. Lah yo, sampai HP ini dhewe dibanting-banting. Wong yo dirinya yang tidak mampu kok yang disalahkan HP-nya. Nah, jadi cari hobi secukupnya saja. Kalau memang kita ini sudah lelah, emosi kita drop, kan penting kita membangkitkan emosi yang positif. Boleh juga, wong ini contoh ya, boleh misalnya mendengarkan musik. Ya musik yang menenangkan tentunya, membangkitkan emosi positif. Tapi ya monggo saja, itu kan selera masing-masing. Mungkin ada Pak, saya tenangnya itu kalau mendengarkan musik-musik koplo itu Pak, saya tentram. Ya monggo saja. Mungkin ada yang sukanya klasik, monggo saja, boleh. Jadi
biar stabil lagi dari kelelahan tadi. Atau berkontemplasi, berefleksi, kita memikirkan apa saja yang membuat kita bersyukur. Itu biasanya emosi positif muncul. Alhamdulillah ya, sampai semester 13 ini saya masih kerasan, masih. Ya, ternyata saya itu termasuk orang-orang yang gigih mencari ilmu. Yang lain sudah berguguran, saya masih belajar terus. Oke ya, sampai teman saya sudah jadi dosen, saya masih setia kuliah saja. Tidak apa-apa wis. Itu kan berpikir yang positif membuat kita bersyukur sehingga hadir emosi positif, membuatmu jadi tenang. Jadi yang pertama ini ya, caranya untuk berkembang, flourish. Kalau emosimu negatif terus, ya kalian tidak akan bahagia, tidak akan well-being, tidak akan sejahtera. Yang kedua, engagement. Engagement atau flow. Atau istilahnya seligman itu, engagement itu kita menyatu dengan ritme hidup, menyatu dengan musik. Jadi engagement itu kita melakukan aktivitas kebaikan apapun secara terlibat, kita hayati, kita fokus, kita rasakan. Engagement itu, kata Seligman, you go into flow when your highest strength are deployed to meet the highest challenge that come your way. Kita berhadapan dengan tantangan paling hebat dan kita menggunakan kekuatan kita paling maksimal sehingga melahirkan hidup yang produktif, yang kreatif. Itulah engagement, flow. Kita tidak takut menghadapi apapun tantangan zaman, kita bisa menghadapinya karena kekuatan kita yang 24 tadi hidup semua. Ini namanya orang yang bisa flow, bisa mengalir. Ini wacana ini berhubungan dengan mindfulness. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa flow, tidak bisa mengalir, tidak mampu terlibat. Jadi tidak menikmati aktivitasnya hari ke hari. Gimana caranya Pak biar kita bisa engage, biar kita bisa mengalir, bisa flow? Ini beberapa contoh juga. Karena ini salah satu syarat untuk kita bahagia juga. Yang pertama apa? Ayo berpartisipasi dalam aktivitas yang memang kita punya passion, kita sukai. Ini meningkatkan flow. Kalian kok kuliah di jurusan yang kalian cintai, itu kan kamu tekun kuliahnya, senang. Karena sama ilmunya kalian juga senang. Kalian ada passion di situ. Coba kamu pilih sendiri ya, saya itu suka apa, tidak suka apa. Kamu hidupkan yang kamu suka. Apapun itu aktivitasnya. Mungkin ngaji ini, mungkin kuliah, mungkin apalah, termasuk sekedar nongkrong di angkringan, nikmati itu. Kita sering jadi orang yang melayang terus. Raganya di sini, pikirannya di mana? Nanti raganya di angkringan, pikirannya di mana? Kita tidak pernah menikmati momen. Kadang-kadang kita makan saja ya disanding HP. Kita tidak menikmati suapan demi suapan betapa nikmatnya nasi kucing di depan saya. Karena mata kita tertuju ke HP sambil misu-misu nonton postingannya orang. Tiba-tiba nanti habis 3 bungkus, dianggapnya masih 2 bungkus. Itu namanya bukan flow ya. Jadi kalau flow itu kamu bisa menikmati momen demi momen hidup. Latihanlah menikmati semua aktivitasmu. Kalau masih sulit, saya kok sulit fokus sih Pak, saya sulit menikmati. Coba latihan, kamu keluar, nikmati situasi sekelilingmu. Kamu amati, kamu perhatikan. Mungkin sekedar
sebutir batu, mungkin sekedar satu tanaman. Coba kamu perhatikan detail apa yang ada di sekelilingmu, biar kamu menikmati. Mungkin kamu nonton semut yang jejer jalan-jalan itu, kamu nikmati, nggak usah diganggu, nggak usah usil, biar saja semut. Kamu kan sering usil kalau ada semut lewat itu. Kadang-kadang sadis itu kamu. Semut lewat kamu rontokkan semua pakai sandal itu, seruet. Itu kalau semutnya bisa ngomong keras itu salahku apa? Kamu kok kejam sekali. Itu yang bisa kayak gitu manusia ya. Tidak ada kepentingannya apa-apa ya kamu usil. Oke, nikmati situasi sekelilingmu biar kamu bisa engage, bisa flow. Kenali siapa kita, passion kita apa, yang bisa kita lakukan apa, yang tidak bisa apa. Strategi ini membuat kita terlibat dalam hidup kita. Kalau kita baik, kita puas bahwa kebaikan itu kita yang melakukan, dan melakukannya kita sepenuh hati. Ini yang disebut engagement atau flow. Membuat kita tumbuh berkembang, membuat kita well-being dan bahagia. Lanjut. Nah, selain engagement, ada pula relationship. Jangan lupa kita ini makhluk sosial. Di antara sumber kebahagiaan kita adalah mencintai dan dicintai, menghormati dan dihormati, menghargai dan dihargai, mendukung dan didukung. Itu fitrah kita sudah sebagai makhluk sosial. Dengan siapa saja, dengan teman, dengan pasangan, keluarga, kolega, siapa saja. Ayo membangun relationship yang baik. Demi apa? Kebahagiaan. Sebagian besar kebahagiaanmu itu kan berkaitan dengan orang lain. Meskipun kamu pinter sendirian di kelas, wah saya tidak butuh teman-teman. Iya, mungkin orang lainnya bukan temanmu, tapi dosenmu. Mungkin juga bukan temanmu, tapi orang tuamu yang menyuplai anggaran buatmu, dan lain sebagainya. Tidak mungkin kita hidup sendiri. Saya ini Pak, introvert tulen. Saya tidak butuh orang lain sama sekali. Bahwa kamu tidak peduli dengan hadirnya orang lain, lebih asik dengan dirimu sendiri, bukan berarti orang lain tidak punya andil dalam kebahagiaan. Hidup kita tetap perlu orang lain, entah lewat pintu yang mana. Jadi ini pentingnya relationship. Maka kita perlu punya skill, kemampuan untuk membangun hubungan yang baik. Di situ ada beberapa contoh, beberapa cara membangun hubungan yang baik. Boleh nanti teman-teman latihan ya, nyari circle yang cocok. Nah, mungkin sudah punya Pak circle kelas Pak, tapi orangnya tidak pada asik. Kamu nyari sendirilah yang asik, yang gimana. Semuanya tidak asik Pak. Lah terus kalau di kelas mereka, saya selalu ditinggal, berarti yang tidak asik kamu. Ya. Oh, yang lain bisa nyambung, kamu sendiri yang tidak bisa nyambung. Jadi yuk latihan ya, latihan cari circle yang cocok, yang baik, yang bisa saling mendukung, yang saling menghargai. Latihan memulai ngobrol, di situ ada petunjuk. Coba latihan memberi pertanyaan pada orang dekat yang tidak terlalu kita kenal. Latihan mengakrabkan diri. Ini sebenarnya karena yang nulis Martin Seligman, orang sana, orang Amerika, mungkin yang gaya hidupnya cenderung individualis. Jadi ngobrol dengan orang yang tidak dikenal itu barang langka. Bandingkan di kita di Indonesia, wow itu pokoknya jejer mesti ngobrol. Kalau di sini kan tidak mungkin tidak ngobrol, sudah mesti ngobrol. Dari sisi ini kita menang sebenarnya. Kalau sekedar peradaban nongkrong dan ngobrol itu kita juara sudah.
Jadi kita punya keasikan sendiri, punya strategi sendiri untuk cepat dekat dengan orang. Nah, itu khas kita sudah. Relationship kita bagus. Yo kadang sering dipuji orang kita itu ramah, kita itu familiar, murah senyum dan lain sebagainya. Dari sisi ini lumayan kita. Murah senyum. Ya meskipun belakangan dikritik mulai mahal senyum. Mulai sering kenceng, sering tidak santai. Nah itu. Oke, ayo latihan menjalin pertemanan dengan orang-orang sekitar kita. Bila perlu, menghubungi lagi teman lama yang sudah putus. Nah, ini juga mungkin kita sudah menang lah. Agama mengajarkan silaturahim dan lain sebagainya. Jangan lupa ini juga sumber kebahagiaan. Dibenci orang itu menyakitkan. Tidak dihormati orang itu menyakitkan. Tidak dicintai orang juga menyakitkan. Sulit kita bahagia kalau relasi kita jelek. Latihanlah membangun relasi yang baik. Lanjut. Nah, selanjutnya tadi kan perma. Ini M-nya, meaning, makna. Meaning itu berarti sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Jangan egois hanya mikir diri kita sendiri. Kalau bisa kita bisa mempersembahkan diri kita pada sesama. Ini sering saya pakai istilah kesadaran profetik. Kesadaran profetik itu kesadaran kenabian. Seperti para nabi. Para nabi itu kan tidak berhenti di titik puncak kualitas dirinya. Tapi ketika sudah memuncak, ya selanjutnya bagaimana caranya mengajak umatnya mengalami puncak yang sama. Itu nabi. Dia tidak ingin masuk surga sendirian. Nunggu umatnya semuanya masuk surga. Itu kesadaran profetik. Kalau kata Muhammad Iqbal, ini tandingannya kesadaran mistik. Kadang-kadang dalam konsep mistik atau sufistik tertentu, orang itu fokusnya hanya memuncaknya dirinya. Kalau sudah memuncak dekat dengan Allah sedekat-dekatnya, itulah final, selesai sudah. Entah dengan istilah wahdatul wujud, ittihad, kata musyahadah, tapi ini dipandang sebagai akhir perjalanan. Beda dengan kesadaran profetik, sudah memuncak tapi tetap ingin berbagi lagi. Tidak hanya ingin dirinya yang puncak, tapi dia ingin membagi pengalaman puncaknya. Nah, orang yang bisa berbagi itu dia akan lebih puas, lebih bahagia. Jalannya banyak, bisa lewat sosial, politik, bisa lewat agama, komunitas, dan lain sebagainya, banyak. Sama seperti tadi rumusnya, berbagi pada sesama. Ada beberapa tips untuk membangun makna hidup. Yang pertama, boleh teman-teman kalau mungkin jangkauannya ingin lebih luas, ya bergabung saja dengan organisasi atau lembaga yang tujuannya memang pengabdian kepada masyarakat. Tujuannya memang membantu. Bukan yang mencari profit, tapi yang memang benar membantu. Libatkan diri di sana. Itu membuat diri kita lebih berarti. Banyak lembaga-lembaga sosial yang teman-teman bisa ikut membantu di sana. Yang kedua, lakukan aktivitas-aktivitas yang menghubungkan kita dengan banyak orang. Saya siap sih Pak membantu, tapi gimana ya Pak, saya tidak punya teman, saya tidak punya relasi, saya membantu siapa juga tidak tahu, bantu tetangga juga tidak kenal. Itu ya berarti kamu kurang relasi. Jalannya apa? Yuk kamu perbanyak relasi. Pingin saya Pak ngajar, misalnya di sini anak-anak kecil itu ngaji, tapi gimana caranya ngundang mereka ya Pak? Itu berarti kamu kurang gaul. Gitu loh. Mungkin kamu terlalu banyak di kamar saja, di rumah saja,
Tidak banyak kenalan di luar. Ayo dimulai, tidak usah malu-malu. Punya banyak teman itu lebih banyak untungnya dibandingkan tidak punya teman, entah dalam aspek apa. Kemudian coba difikirkan, kita kan punya bakat, punya kemampuan, punya kompetensi tertentu. Kira-kira bakat kita itu bisa membantu orang lain secara bagaimana ya? Pak, saya itu tidak punya bakat apa-apa. Bisa nih yuk main game itu saja misalnya. Coba kamu berpikir, keahlianmu main game itu bisa membahagiakan orang. Lewat jalan yang bagaimana? Apa kamu buka kursus privat gratis, petunjuk main game, caranya nge-cheat atau apa piye ngono. Ya itu contohnya ya, kamu kan masing-masing punya bakat, punya kemampuan. Apalagi seusia kalian bakatmu banyak pasti. Asal kamu mau saja kamu bisa berbagi banyak hal pada sesamamu. Tinggal kalian mau apa tidak, itu saja sebenarnya. Insya Allah kalau teman relasi kalian sudah banyak lah. Coba dipikir mulai sekarang, apa sih yang bisa aku berikan di levelku ini, dalam usiaku saat ini, dalam situasiku saat ini. Itu akan membantu kita menemukan makna hidup yang membawa kita bahagia. Inilah yang disebut meaning. Yang kelima, A-nya, accomplishment. Accomplishment itu prestasi, kemampuan, penguasaan, atau kompetensi. Ini juga membahagiakan. Jadi, mari punya target-target dan bahagia dengan itu. Orang yang tidak punya kebanggaan sama sekali tentang dirinya, sulit percaya diri. Orang yang tidak percaya diri, ya sulit sukses. Wong dia dengan dirinya sendiri tidak percaya. Jalan suksesnya jadi sulit. Maka entah dengan cara apa, teman-teman carilah kebanggaanmu masing-masing. Buat prestasi, buat capaian, bentuk kompetensi yang baik yang bisa kalian banggakan, entah dalam bentuk apa. Di situ ada petunjuk untuk membangun prestasi, mencapai tujuan. Buatlah tujuan-tujuan yang sifatnya, ini mungkin teman-teman yang latihan manajemen atau apa pernah dengar istilah ini, SMART. Jadi SMART itu specific, measurable, attainable, realistic, timely. Spesifik, terukur, dapat dicapai, realistik, waktunya juga jelas. Coba kalian target, terus kasih rumus itu. Pak, saya pingin hafal juz amma. Spesifik ya, terukur. 30 juz sehari 1 halaman, Pak. Dan realistis, dapat dicapai. Ya, tidak mustahil, Pak. Saya selalu ada waktu lowong setelah habis subuh 2 jam. Masuk akal. Dan waktunya jelas. Ya, kira-kira 1 bulan saya kira sudah bisa saya hafal. Ini namanya SMART. Targetmu jelas, bisa dicapai, realistis, waktunya juga jelas. Ini memudahkanmu kalau membuat target. Di antara sumber kegelisahan kita kan kesulitan kita menata keinginan. Untuk menata keinginan itu, pastikan keinginan kita sifatnya SMART tadi. Realistis saja, jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Nanti kamu kecewa sendiri. Misalnya kamu cita-cita, saya pingin paling enggak 2024 itu presidennya saya lah, Pak, kalau bisa. Itu namanya ndak smart. Mungkin saja sih, siapa tahu tiba-tiba ada bencana besar se-Indonesia habis semua karek kamu sendiri. Ya wis dadi presiden dhewe, dadi rakyat dhewe, dadi. Jadi tapi target yang serius yang smart tadi.
yang attainable, measurable, specific, realistic, dan timely. Nah, untuk kebahagiaan juga kadang-kadang perlu juga kita ingat-ingat sukses kita di masa lalu. Yo, sekarang sih saya memang keteteran kuliahnya, jangan lupa. Tapi saya dulu pernah juara loh, pidato misalnya, level RT 17-an misalnya. Ya enggak apa-apa kan, lumayan kan prestasi, ada kebanggaan. Jadi apapun itu jenis kebanggaannya, boleh kamu ingat-ingat dalam rangka apa? Flourish, biar kamu berkembang terus jadi lebih baik. Karena dengan accomplishment ini kamu jadi bangga dengan dirimu, percaya dengan dirimu. Cari cara entah bagaimana biar kalian punya prestasi, punya kompetensi yang bisa kalian banggakan. Itulah perma.